Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan indera, sehingga kita hanya bisa melihat dunia sebatas dimensi yang kita miliki. Pada dimensi lain, keterbatasan itu telah membuat kita tidak tahu bahwa ternyata ada makhluk lain selain kita di dunia ini, yang mana sering kita pertentangkan antara keyakinan dan ketidakpercayaan. Memang, secara ilmiah, hal itu tidak dapat dibuktikan, lantaran mereka tidak bisa dilihat dengan kasat mata, sebagai pijakan utama dalam sebuah penelitian. Sehingga perlu dimaklumi, untuk orang yang tidak percaya dengan konsep tersebut. Pada saat yang sama, kita juga tetap perlu menghormati kepada mereka yang mempercayainya. Meski dilihat dari sudut agama jelas ditegaskan bahwa mengimani makhluk gaib adalah wajib. Dan satu di antara makhluk gaib tersebut yang tidak asing bagi kita adalah hantu. Ketidakasingan makhluk gaib tersebut tidak lain lantaran kelakuannya yang seakan tidak pernah bosan dalam menggoda manusia. Hampir di setiap waktu berita tentang orang yang dihantui makhluk tersebut terjadi di belahan dunia ini. Bentuk dari mereka pun bermacam-macam sesuai dengan daerahnya. Dari Indonesia sendiri begitu akrab dikenal seperti kuntilanak, pocong, banaspatiku yang leak, genderuwo, wewe, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin untuk disebut satu persatu. Dari luar negeri seperti Sodaku dari Jepang, Wendigo dari Amerika, Aswang dari Filipina, La Llorona dari Amerika Latin, Asak dari Timur Tengah, Bloody Mary, dan lain-lain. Itu semua data yang dapat dikenal karena mereka punya nama, burung yang lainnya yang masih underground. Dari semua itu, rata-rata memiliki karakter yang sama, sebagai karakter hantu pada umumnya, yaitu seram dan menakutkan. Hal itu menunjukkan, kenyataan itu memang fakta bahwa mereka memang ada di dunia ini. Lebih dari itu, fakta menunjukkan, aktivitas mereka kadang tidak sekedar iseng menghantui. Beberapa pengalaman menunjukkan, pada saat-saat tertentu mereka dapat berubah perangainya menjadi agresif dan merasuk ke dalam tubuh, hingga membuat orang tidak sadar. Pada jiwa-jiwa yang rentan, mereka pasrah dan rela menjadi budaknya. Celakanya, di bawah alam kesadarannya, mereka justru membisikkan kepada korban untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan jiwa korban sendiri. Pada tingkat yang parah, mereka dapat menuntun kepada hal-hal yang lebih jahat lagi seperti perintah untuk melakukan bunuh diri, melakukan kejahatan, melakukan keingkaran, bahkan menuntun korban untuk melakukan pembunuhan. Kalau sudah begitu, bukan kepada hantu lagi mereka berurusan, akan tetapi bersama polisilah mereka akan disergap dan dipenjaralah mereka akan dilemparkan. Sebagai manusia yang beriman, hubungan apapun dengan hantu semestinya tak perlu terjadi jika kita sendiri tidak mengawalinya. Kepercayaan yang berlebihan dan persepsi bahwa mereka lebih kuat dan unggul sangat tidak direkomendasikan. Semakin menganggap mereka lebih kuat, maka semakin rentanlah kita. Maka kita akan menjadi bulan-bulanan. Hanya dengan berdoa kepada Tuhan meminta perlindungannya, adalah senjata yang paling ampuh untuk membentengi diri dari segala gangguan makhluk astral dari jenis apapun. Namun demikian, tahukah Anda jika terdapat benda-benda yang dipercaya secara turun-temurun dari nenek moyang begitu ditakuti oleh hantu? Mereka meyakini bahwa benda tersebut mengandung kekuatan alam yang bisa menghalanginya mengganggu manusia. Artinya, kekuatan yang mereka miliki akan melemah jika berhadapan dengan benda tersebut. Melansir dari laman cerita legenda, berikut 8 benda pengusir makhluk halus yang paling ditakuti oleh hantu. 8. Peniti. Pernahkah Anda melihat ibu hamil yang membawa peniti? Itu artinya orang tersebut masih mengikuti adat. Kebiasaan itu sudah ada sejak keturunan zaman nenek moyang. Mitosnya, benda pengusir makhluk halus ini bisa menjadi penjaga calon bayi meski masih dalam kandungan. Hingga saat ini hal itu belum dapat dijelaskan apa penyebab hantu takut terhadap benda tersebut. 7. Bambu kuning. Benda pengusir hantu berikutnya adalah bambu kuning. Bambu kuning dipercaya memiliki kekuatan gaib yang bisa membuat setan atau hantu lari terbirit-birit. Bertentangan dengan bambu pada umumnya yang notabene menjadi sarangnya setan. Tapi bambu kuning berbeda. Mitosnya bambu ini bisa menjadi penangkal aura negatif, penolak bala dan juga santet.
6. Seruling bambu. Benda pengusir makhluk halus selanjutnya adalah seruling dari bambu. Seruling ini tak hanya dipakai sebagai alat musik saja, tapi juga dipercaya bisa dijadikan jimat perlindungan rumah dari gangguan hantu. Seruling bambu menjadi simbol kekuatan dan dukungan dalam segala bidang. Selain itu, kepercayaan Feng Shui juga menyebutkan jika seruling ini digantung di depan pintu depan, maka bisa menjadi pengaman rumah dari setiap getaran yang buruk. 5. Bawang putih. Hampir tak seorang pun mengetahui alasannya. Kenapa bawang putih begitu ditakuti hantu terutama vampir? Bukan hanya sebagai bumbu masak, bawang putih memiliki khasiat lain sebagai pelindung diri. Bawang putih juga dipercaya bahwa jika digantung di depan pintu rumah, maka bisa melindungi rumah tersebut dari makhluk halus atau roh jahat. Begitu juga jika dikalungkan di leher. Meski orang memandangmu sebagai orang gila, yang penting aman tak? 4. Gunting. Mitos ini sudah kental di masyarakat menjadi satu-satunya alat pengusir makhluk astral yang masih banyak digunakan, khususnya oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Gunting diyakini jadi momok paling menakutkan bagi hantu yang konon doyan mengincar bayi. Selain itu, dengan alasan yang tidak dimengerti, konon kuntilanak langsung lari terbirit-birit saat melihat ujung gunting yang lancip. Jika berkenan, silakan like, subscribe dan klik lonceng. 3. Tapal kuda. Benda pengusir hantu berikutnya yaitu tapal kuda. Biasanya benda ini digantung atau dipasang di depan pintu. Tak sekedar mengusir hantu, benda ini juga dipercaya dapat menangkal sihir. Selain itu, tapal kuda juga dipercaya membawa keberuntungan bagi orang yang melewatinya. Bahkan di negara Inggris, kepercayaan ini sudah ada sejak era abad 16-an. 2. Batang kayu manis. Batang kayu manis diketahui sebagai benda yang sangat ampuh untuk mengusir makhluk halus. Di samping fungsinya sebagai bumbu makanan, kayu manis ternyata mengandung energi yang ditakuti makhluk gaib. Sebatang kayu manis di dalam rumah bisa menjadi pelindung rumah dari gangguan roh jahat, termasuk di dalamnya adalah hantu. 1. Garam. Makhluk halus diketahui mengeluarkan sejenis muatan negatif dan energi elektromagnet. Inilah sebabnya mengapa hantu tidak berani menyentuh tanah. Hal itu dikarenakan tanah adalah sumber elektron negatif yang paling besar, sedangkan kristal garam mengandung ion positif. Saat mereka dipertemukan, maka hasilnya elektron negatif akan diserap, sehingga saat kita menyebarkan garam di sekeliling rumah, secara otomatis, hantu tidak akan berani mendekat. Itulah tadi teman-teman, 8 benda paling ditakuti hantu. Namun demikian, sebagai orang beriman, sejatinya hanya perlindungan Tuhanlah yang paling ampuh. Sebagai hasil dari doa-doa kita dan sebaik-baik benteng dalam kehidupan secara keseluruhan. Mengenai mitos dan kepercayaan hanyalah bentuk dari salah satu usaha, dan ujung-ujungnya, keridoannya lah sebagai harapan kita untuk kembali